balik lagi, ketika manusia tidak ada keinginan, maka seakan-akan manusia itu kan nggak punya energi untuk bisa mencapai itu. Ketika dia punya keinginan, wah saya harus mencapai ini. Jadi ada energinya tuh. Iya, betul. Tujuan utamanya Allah kasih Kasih tanda di guidance-nya, sini. betul. Sesuatu yang menghidupkan kamu. Kan keinginan itu kan, Oh, sesuatu yang menghidupkan tuh maksudnya yang menghidupkan kita jadi bergairah gitu. betul. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa kita ini lagi bisa bertemu lagi setelah libur Idul Fitri nih Pak. Ya, wa taqabbalallahu Ini minna wa minkum. saya lagi pas Idul Fitri sih nggak mudik, cuman kebetulan ada temen ketemu ngobrol, terus ngobrol santai sih ini sambil ngopi gitu, terus si temen itu ngomong gini, ente nggak semangat banget katanya, kayak nggak punya keinginan katanya. Udah jangan hidup aja kalau nggak punya keinginan loh. Karena itu bercanda kita aja. Kalau nggak punya keinginan mah nggak usah hidup, mati aja. Padahal kan sebenarnya kita banyak keinginan gitu. Saya juga banyak keinginan. Oke. Tapi itu sebetulnya jadi ngegelitik nih. Al-Quran ya membahas itu nggak sih? Hidup terus kalau harus nggak punya keinginan, ketahuinya kan kalau saya hidup itu adalah untuk ibadah gitu kan, menciptakan. Nah kalau untuk keinginan itu gimana sih Pak? Oke. Ya untuk mengkonter itu teman saya ngomong seperti itu. Oke. Apakah hidup perlu keinginan? Apakah hidup harus punya destinasi kan? Betul. Nah, coba dilihat, ini kebetulan ada ayat yang menarik nih, di surat Al-Anfal, di surat ke-8 ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Iya. Ayatnya ayat 24 tuh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Oke, nah ini yang menarik nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, penuhilah bagi Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada yang menghidupkan kalian. Jadi maksudnya apa sih sebenarnya sederhananya dalam kehidupan kita? Nah itu kan yang penting tuh. Betul. Ketika Allah menyeru, ketika Rasul menyeru, jadikan itu sebagai keinginan kita, goal kita, destinasi kita. Maksudnya? Jadi seruan Allah itu ajakan, perintah, larangan juga kan. Maka kita menjadikan itu sebagai keinginan kita. Nah, ketika kita sudah menjadikan keinginan kita, maka Allah mengatakan di sini, idza da'akum lima yuhyikum. Apabila keduanya memanggil kalian kepada yang menghidupkan kalian. Nah, belum masuk nih saya. Masuk ya? Belum masuk. Oke. Allah jadikan keinginan gimana Pak Ustaz? Oke. Tadi misalnya kan ada statement. Manusia kalau nggak ada keinginan ya udah mati aja. Gitu katanya. Udah lu mendingan mati aja kalau nggak keinginan. Oke. Nah, Allah kasih guidance nih. Guidance-nya apa? Ini loh keinginannya. Bukan pengen ini, saya pengen maju gitu, saya pengen hidup bahagia atau saya pengen sukses. Oke. Itu sebagai secondary goal atau ultimate goal? Apa ya? Ya pas kemarin ngobrol masih pengennya ya seperti ya yang terpikir pada saat itu ya pengennya bahagia, pengen sukses nih, pengen lancar bisnisnya gitu. Oke. Pengen punya anak gitu. Oke. Nah, saya kejar lagi misalnya. Ketika keinginan-keinginan itu misalnya kita sudah sukses, punya anak, udah nyaman, berarti selesai dong hidupnya. Ketika itu sudah tercapai semuanya. Selesai pada kalau kita tuh cukup lah, udah. Cukup. Ini kayaknya. Nah, sekarang kita lihat kepada orang lain yang sudah mencapai titik itu, apakah mereka berhenti? Enggak juga ya. Enggak juga. Orang yang paling kaya akhirnya apa? Pengen menggunakan hartanya buat apa?
kebaikan orang lain kan. Mereka bikin yayasan lah, kemudian mereka memikirkan kepentingan orang-orang yang miskin lah. Karena buat mereka akhirnya itu yang menenangkan mereka ketika membantu orang lain. Iya. Nah, balik lagi, ketika manusia tidak ada keinginan, maka seakan-akan manusia itu kan nggak punya energi untuk bisa mencapai itu. Ketika dia punya keinginan, wah saya harus mencapai ini. Jadi ada energinya tuh. Iya, betul. Nah, Allah di sini kasih yang ultimate-nya sebagai ultimate goal-nya. Kalau sukses, tenang tadi, itu kan sebenarnya secondary. Ketika kita udah pekerjaan, membangun bisnis, itu sebenarnya secondary goal. Oh, jadi tujuan utamanya Allah kasih Guidance-nya, betul. Sesuatu yang menghidupkan kamu. Kan keinginan itu kan... Oh, sesuatu yang menghidupkan tuh maksudnya yang menghidupkan kita jadi bergairah gitu? Betul. Oh, berarti obrolan warung kopi itu juga sebenarnya ini apa? Iya. Ada itu Ya, ya. betul. Kirain tuh obrolan ini aja. Oh, terus jadi Makanya di sini kan diperintahkan istajibu lillahi walir rasul, penuhilah bagi Allah dan Rasulnya idza da'akum, apabila keduanya menyeru kepada kamu. Apa itu? Ya berjuang di jalannya Allah. Itu akan lebih menghidupkan kamu. Misalnya sederhananya gini. Oh iya. Bahwa tujuan kita kan ultimate goal-nya kan pasti Allah. Kan kita akan mati, akan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan. Kan? Nah, ketika ultimate goal-nya Allah, ya, ketika misalnya kita, waduh, saya pengen dalam hidup saya pengen sukses, saya pengen membantu orang lain segala macam ya. Nah, maka ketika mau mencapai itu, kita ingat ultimate goal-nya Allah, berarti saya ketika mencapai titik itu saya harus melakukan kebaikan tuh. Dan tidak mungkin saya akan mencapai ultimate goal saya kalau saya melakukan hal-hal yang buruk. Secondary goal-nya kan tadi misalnya sukses, kaya gitu loh. Nggak mungkin dong Allah akan ridho kalau saya korupsi. Ya kan? Nah, maka Allah kasih guidance di sini. Untuk mencapai ultimate goal itu, maka jadikan perintah Allah dan Rasulnya ketika menyeru itu sesuatu yang menghidupkan kamu. Jadi perintah Allah, Ya. Kan kalau kita bayang perintah tuh kayak tugas gitu. Ya. Kan jadi beban, Pak Ustadz, kalau ada perintah jadi beban. Tapi ini jadikannya itu sesuatu yang menghidupkan kamu, bukan jadi beban, tapi yang menjadikan energi itu. Ya, betul. Oh. Dan itu yang membuat hidup kamu. Dan itu garansi Pak Ustadz, maksudnya kalau perintah Allah tuh kalau dilaksanakan bukan beban, pasti yakin itu yang menghidupkan kamu, yang membuat kamu jadi bukan jadi menderita, tapi menjadi hidup, menjadi bergairah gitu. Bergairah, betul. Karena kan jelas-jelas di sini, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Jadi orang yang beragama itu ketika mengikuti Allah dan Rasulnya itu berenergi, bersemangat gitu. Jadi bukan dia memperkaya buat dirinya saja, tapi ini untuk Allah dan Rasulnya. Maka digunakanlah yang dia miliki itu untuk kebaikan orang lain, untuk mencapai ridhonya Allah dan Rasulnya. Berarti orang-orang, saya lihat sih orang yang sudah hijrah gitu ya, kalau lihat-lihat tuh tampilan itu gamis gitu tuh, berjanggut gitu kan, tapi dia malah jadi semangat, nggak ada matinya kalau saya lihat tuh. Pagi kayak ada di masjid, terus ke sana taklim, terus kerja juga apa. Ini orang nggak ada habis-habisnya, baterainya non-stop nih. Ternyata itu yang membuat dia oh iya. Misalnya seruannya untuk bersedekah, ya kan? Untuk bersedekah kan nggak mungkin kalau nggak punya duit kan? Maka dia berusaha, bekerja keras, berbisnis dengan baik untuk memperoleh harta. Setelah memperoleh harta, maka mengikuti perintah Allah untuk apa? Bersedekah, membahagiakan orang lain.
Jadi kan semangat. Semangat itu yang membuat dia. Jadi kalau kita lihatnya, kalau kita lihat sepintas seperti mengumpulkan harta, padahal sebenarnya belum selesai itu langkah dia itu kan. Ternyata untuk berbuat baik ke orang itu ya. Ya. Nah, yang menarik lagi adalah di ayat ini nih. Ternyata ayatnya belum selesai. Wa'alamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasannya Allah yahulu membatasi bainal mar'i wa qalbi. Membatasi antara seseorang berarti kita nih. Dengan apa? Bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan hatinya. Agak aneh ya? Ya, belum kecerna gimana. Antara seseorang manusia dengan hatinya, bukannya hati itu udah jadi bagian kita kan? Iya, betul. Nah, kok dibatasi ya? sederhananya gini,